Contoh, pasti kita perlu ruangan untuk anak besar. Pasti kita perlu ruangan untuk pendidikan saksi. Kita perlu ruangan untuk dipol yang melibatkan lebih kurang 100 sampai 150 orang. Dan di dalam ruangan ini kapasitas terpasangnya sekitar 120 orang. Dan ada, kalau Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, di depan itu ada tulisan Sabha Nawasena Ani gitu ya. Itu adalah nama ruangan ini. Apa artinya Sabha Nawasena itu? Sabha itu artinya ruangan, pertemuan, ya. Nawasena itu artinya masa depan yang lebih baik. Jadi kalau digabungkan Sabha Nawasena itu bisa diartikan ruangan atau pertemuan yang hasilnya membuat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jumantara TV, Pak. Mohon ini bisa memberikan keterangan kepada masyarakat tentang kegiatan hari ini di DPC Partai Demokrat Kota Cimahi. Mungkin selanjutnya yang pertama kepada Bapak Ketua DPC. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Jun dari Jumantara. Jadi untuk seluruh pemirsa Jumantara, hari ini kami dikunjungi oleh tim dari DPD Demokrat Jawa Barat dalam rangka evaluasi, ya, pemantapan kesiapan, ya, di dalam kita menjemput kemenangan di 2029. Jadi semua struktural di DPC dicek satu persatu. BPOKK-nya gimana, Bapomsarnya bagaimana, Bapilunya bagaimana, itu yang dievaluasi dan kemudian kami diberikan masukan oleh Pak Bajuri sebagai Kepala BPOKK DPD Jawa Barat. Nah, ini kami masukkan, tentunya kami catat dan menjadi agenda kami untuk kami melakukan perbaikan. Mana yang kurang kita perbaiki, mana yang sudah kita tingkatkan. Insyaallah dalam perjuangan 2020 nanti kita akan kembali merebut kejayaan Demokrat. Saya kira itu, Pak Jun. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ketua BPOKK DPD Jawa Barat, Bapak Ahmad Bajuri. Mungkin ada penilaian setelah Bapak berkunjung ke DPC Partai Demokrat yang ke-1. Yang satu lagi ini, Pak, masalah kepada BPOKK, Pak, tentang untuk merangkul para caleg yang belum berhasil, Pak. Itu, Pak, hanya 2 pertanyaan. Pak, cuma segini. Jadi kami diarahkan instruksi oleh Ketua DPD Raja Anton, di mana menyiapkan struktur sebagai tanggung jawab saya dalam rangka target di 2029. Juga target struktur kita di Jawa Barat, Ketua DPD menginginkan Partai Demokrat partai yang modern, yang smart, yang terbuka. Akhirnya kita mengkonsep, mengkolaborasi gimana kita melihat tentang manajemen organisasi di kabupaten kota. Kedua, gimana melihat tentang struktur organisasi. Ketiga adalah sarana prasarana organisasi, dan keempat adalah kegiatan organisasi. Jadi 4 rangkuman secara umum arahan Ketua DPD saya implementasikan dengan satu program evaluasi dan penilaian DPC tergiat di Jawa Barat. DPC tergiat ini begitu rinci semua. Dalam rangka menunjang tadi arahan Ketua DPD, satu adalah melakukan manajemen organisasi. Gimana pengelolaan manajemen organisasinya? Karena kita ini adalah partai politik ya. Kedua lagi gimana struktur organisasinya. Keempat gimana sarana prasarana organisasi. Kelima gimana kegiatan organisasi. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu profil di Jawa Barat, kekurangan, kelebihan, kekuatan di Jawa Barat yang akhirnya kita akan perbaiki tahun per tahun, di mana 4 komponen yang tadi, manajemen organisasi, struktur organisasi, sarana prasarana organisasi, dan kegiatan organisasi bisa tercapai dengan maksimal di akhir. Dan akhirnya pemetaan kita di Jawa Barat, melihat peta politik hari ini dengan kekuatan hari ini, kondisi politik hari ini, kita bisa mengikuti perkembangan yang ada. Jadi kami menjalankan arahan Ketua DPD yang akhirnya kita lakukan di 27 kabupaten kota, evaluasi dan penilaian yang tadi saya sampaikan. Hari ini adalah hari terakhir,
dari 27 kunjungan yang kita lakukan oleh tim. Dan ini berbagi, dan minggu depan kita akan rangkum semua gimana teknik kita akan melaporkan ke DPD. Itu mungkin. Mungkin pertanyaan yang kedua, masalah ini himbauan untuk merangkul BPOKK kepada caleg-caleg yang belum berhasil. Jadi gini, itu adalah bagian dari, ada tugas Bapilu ya. Ada tugas Bapilu dan itu menjadi evaluasi. Salah satunya adalah gimana mengkomunikasi dengan caleg-caleg yang kemarin belum berhasil supaya tetap ada di kita. Selain kita menambahkan, sementara kita di BPOKK, gimana kita akan melakukan kategorisasi dengan sistem digital supaya rekrutmen orang-orang yang hari ini percepatan pengen masuk dan ini bisa berjalan. Konsolidasi ini yang kita lakukan. Begitupun di dunia medsos, kita tadi udah diskusi gimana kita pemerintah hari ini gimana menyelesaikan medsos yang banyak hoax segala macam. Maka Partai Demokrat ingin membantu pemerintah dalam menyelesaikan berita hoax. Dengan caranya apa? Maka media dunia maya ini harus banyak konten-konten yang positif agar konten-konten yang kurang baik, yang hoax ini bisa tertutup. Dan Demokrat ambil alih memberikan kontribusi dalam menutup ruang di media sosial dengan kegiatan-kegiatan kader-kader kita, dengan kegiatan-kegiatan aktivitas kader-kader kita. Itu mungkin salah satu yang diarahkan oleh Ketua DPD. Ini Pak, kembali ke awal, mungkin dari DPD kepada DPC Partai Demokrat mungkin ada apresiasi atau gimana, atau tanggapannya atau kesiapannya udah termasuk kriterianya atau penilaian kepada khusus DPC Partai Demokrat Kota Cimahi, Pak? Kalau untuk Cimahi ya kita lihat dari tadi, satu adalah dari tentang sarana prasarana organisasi. Ini udah cukup apresiasi kita ya. Kenapa? Sarana prasarana organisasi udah cukup baik dan tertata rapi, juga ambulan udah ada untuk operasional ke lapangan. Itu satu dari sarana prasarana. Dari sarana struktur, ntar kita akan lihat nih gimana bentuk struktur kita, ada atau tidak kan ini. Dan hari ini saya apresiasi karena hari ini dihadirkan para ketua ranting, para ketua PAC. Itu satu. Selanjutnya tentang manajemen organisasi, ini ntar kita lihat file-file atau SK surat menyurat yang kita akan lihat, ntar hasilnya akan kita lihat. Selanjutnya tentang kegiatan di partai, kegiatan partai ini banyak inovasi-inovasi. Ya. Mudah-mudahan dari ini ntar kita rangkum dari semua kabupaten kota yang akhirnya menjadi satu profil Partai Demokrat Jawa Barat, dan semua bisa saling akses. Karena profil ini menggambarkan dari 27 kabupaten kota. Jadi orang Cimahi kita bisa lihat tanpa ada kunjungan, dengan di buku profil ini bisa lihat kantor Kabupaten Kuningan, KSB-nya Kuningan, strukturnya Kuningan, kantornya di mana dan peta politiknya gimana di Kuningan. Dengan satu profil itu kita akan bagi semua kader dan saling menguatkan. Orang Kuningan tidak usah kalaupun nggak ada waktu kunjungan ke sini, udah tahu, oh kantor Cimahi begini, kekuatan Cimahi ini, jumlahnya. Itu adalah salah satu kekuatan di akhir ending ini, dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu kebijakan. Maka di sini kita membagi 3 tipe ya, kekuatan. Satu tipe A, DPC yang di atas 30 ke atas, tipe B, DPC yang 29 sampai 15, tipe C adalah yang 14 sampai ke bawah. Ini dalam rangka kesamaan. Dan mudah-mudahan selain menjadi Demokrat Jawa Barat semakin solid, semakin juara, karena semua kekuatan kita sudah hitung secara manajemen dan apa yang kita lakukan menjadi kelak kebijakan ke depan. Itu mungkin. Makasih. Mungkin Pak, sekali lagi dari Bapak Ketua untuk menambahkan sebagai kata-kata penutup Pak kepada masyarakat ataupun kader, kepada siapapun di Partai Demokrat ya. Ya, kami sudah menyiapkan ya infrastruktur yang cukup bagus, kantor ya, dan sarprasnya juga sudah lengkap di sini. Nah, tinggal bagaimana kawan-kawan bisa memanfaatkan ini ya untuk meramaikan ya kan, untuk dimanfaatkan. Nah, jadi ini yang ingin kami sampaikan, bahwa Demokrat ada untuk masyarakat dan Demokrat dekat untuk masyarakat. Nah, yang istimewa lagi hari ini di DPC Cimahi ada
tempat untuk menerima aspirasi yang akan diterima langsung oleh anggota DPRD Kota Cimahi setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 5 sore di kantor DPC. Nih, tepatnya di sini ya. Ini tempat kita untuk menampung atau menerima aspirasi. Tentunya nanti aspirasi akan kita rangkum dan kita perjuangkan di dalam sidang-sidang DPRD Kota Cimahi kalau nanti rapat dengan pemerintah Kota Cimahi. Jadi manfaatkan ini, apapun aspirasi sampaikan pada kami. Insya Allah kami akan mencoba mencari solusi yang terbaiknya seperti apa. Mari kita kunjungi DPC Kota Cimahi. Terima kasih Pak dari Jumantara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.